Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam penjelasan materi perkuliahan hukum ketenagakerjaan secara daring. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat dan dapat menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, setelah teman-teman menyimak penjelasan video perkuliahan ini, silakan teman-teman untuk membaca peraturan perundang-undangan terkait dan buku-buku yang saya referensikan di dalam RPS. Hal ini untuk menambah pemahaman rekan-rekan tentang materi perkuliahan yang saya sampaikan melalui media video ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang otonomi daerah dan implikasinya terhadap bidang ketenagakerjaan. Pemerintahan otonomi daerah berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan perubahan keduanya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini untuk menata kembali sistem pemerintahan yang carut-marut selama masa Orde Baru. Selanjutnya, berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mencabut undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang berlaku sebelumnya. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tata pemerintahan otonomi daerah, perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan pengendalian pembangunan di daerah itu harus melibatkan rakyat melalui sistem keterwakilan dalam DPRD. Dalam merumuskan peraturan daerah, DPRD serta gubernur atau DPRD beserta bupati wali kota itu benar-benar cermat dalam memformulasikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional dengan memodifikasi kepentingan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kepentingan nasional dalam menjaga tegak dan utuhnya wilayah NKRI. Dasar kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam bidang ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota di dalam ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota itu punya kewenangan sendiri-sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak secara spesifik menyebutkan, namun menurut Abdul Hakim, peran pemerintah pusat dalam bidang ketenagakerjaan adalah dalam urusan justisi, di mana pemerintah membentuk UU dan peraturan lain berskala nasional. Untuk pemerintah provinsi, dia mempunyai kewenangan dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Dia juga berwenang dalam urusan pemerintah daerah mencakup tenaga
kerja. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 13 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 12 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota ada dalam pelayanan di bidang ketenaga kerjaan. Ini bisa dilihat di dalam pasal 14 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota di dalam ketenaga kerjaan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pemerintah pusat berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan dalam skala nasional. Kemudian pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan dalam skala provinsi untuk pemerintah daerah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten kota berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan dalam skala kabupaten atau kota untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu apa urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007? Nah, urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan yang diatur dalam PP tersebut meliputi kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan ketenaga kerjaan. Kemudian ada pembinaan sumber daya manusia aparatur, pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, dan pembinaan serta penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pada prinsipnya, pemberdayaan rakyat merupakan fokus utama dalam otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah adalah pembagian kewenangan yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Peraturan tersebut memberikan pembagian kewenangan dengan jelas, sehingga overlapping kewenangan antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat itu dapat dihindari. Dalam hal pengaturan terkait otonomi daerah, perlu adanya peraturan daerah yang dirumuskan dengan cermat dan tepat yang dapat mengatur kepentingan daerah tanpa mengesampingkan kepentingan nasional. Berkaitan dengan ketenaga kerjaan, maka kedudukan peraturan daerah tentang ketenaga kerjaan merupakan suatu produk hukum yang bisa menjadi satu kesatuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, berikut adalah perbandingan hierarki peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenaga kerjaan. Dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan, itu kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, bagaimana kedudukan peraturan atau keputusan menteri yang masih ada sekarang? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dapat begitu saja digantikan perda dengan alasan untuk menyesuaikan kepentingan otonomi daerah? Dan bagaimana dengan kemungkinan terbitnya keputusan menteri yang baru? Maka dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya adalah berdasarkan pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi, keseluruhan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan harus selaras dan disesuaikan, sehingga menjadi produk hukum dari pusat dan daerah yang berada dalam satu sistem yang tertib dan sinkron. Untuk kedudukan keputusan menteri, maka dapat dijawab bahwa kedudukan keputusan menteri adalah bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang tetap dapat dibuat oleh setiap menteri sebagai pembantu presiden. Hal ini didasarkan pada dasar hukum pasal 4 ayat 2 TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000. Kemudian pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.UM.01.06 strip 27 tertanggal 23 Februari 2001. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian diterbitkan peraturan daerah menyangkut bidang ketenagakerjaan, dimungkinkan timbul persoalan apakah perda tersebut aspiratif dan mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Nah, hal ini bergantung pada pembuat perda dan perlunya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, LSM, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh di daerah. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di WA Group Kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.